Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tugas minggu kelima jaringan komputer tentang 4 materi. Jadi kami beranggotakan 4 orang. Ini yang pertama Abdul Aziz Mujib, NIM 301191000001. Kemudian ada Adinatul Islamiyah dengan NIM 301191000004. Kemudian Alfian Bagus Muhammad dengan NIM 3011910008. Kemudian yang terakhir Muhammad Iqbal Hani Firdaus 3011910027. Nah, pada materi pertama ini saya Muhammad Iqbal Hani Firdaus akan menjelaskan tentang sirkuit switching versus paket switching, virtual circuit dan datagram. Nah, sebelumnya apa sih itu sirkuit switching? Sirkuit switching atau dalam bahasa Indonesia disebut sambungan sirkuit. Menurut wikipedia.com adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang dedicated di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Jadi pengertian gampangnya adalah sebuah komunikasi data berjalan menuju satu jalur yang khusus dedicated yang pengguna lain tidak bisa menggunakan jalur tersebut sampai pengguna yang menggunakan jalur kanal tersebut melepasnya. Nah, sirkuit switching itu mempunyai 3 fase. Yang pertama adalah sirkuit establishment, yaitu point to point dari terminal ke terminal melalui simpul switching. Kemudian internal switching dan multiplexing antar simpul switching. Yang kedua, signal transfer, mengirimkan data berbentuk suara analog, suara digital dan biner. Dan yang ketiga adalah sirkuit disconnect. Kemudian untuk contoh sirkuit switching ini adalah contoh mudah untuk penerapan sirkuit switching adalah sambungan telepon umum. Pada saat berkomunikasi melalui telepon, hubungan antar masing-masing telepon tetap terjaga, tidak ada telepon lain yang menyela sehingga seolah-olah antar telepon saling tersambung tanpa melalui simpul switching. Lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini. Nah, di sini kan ada A ke D. Jadi seperti berkomunikasi melalui telepon. Jadi 4, 5, dan 3 ini adalah stasiun teleponnya. Jadi seakan-akan mereka ini dari A ke D itu langsung bersambung, padahal mereka ini melalui stasiun yaitu 4, 5, dan 3. Nah, kelebihan dan kekurangan sirkuit switching ini adalah untuk kelebihan sirkuit switching pada saat koneksi jaringan bersifat transparan seolah-olah antar stasiun sumber dan tujuan langsung terhubung. Nah, seperti gambar di sini yaitu tadi A dan D ini kan terhubung. Jadi tapi mereka ini terhubungnya melalui 3 stasiun. Jadi seolah-olah mereka ini terhubung secara langsung padahal melalui 3 stasiun. Nah, untuk yang kedua adalah nilai data tetap dan tanpa terdapat delay, dan yang ketiga adalah fokus untuk komunikasi real time. Kelemahan dari sirkuit switching ini adalah tidak efisien karena selama koneksi berlangsung meskipun tidak ada yang dikirimkan, tim slot jadwal waktu datang dan pergi akan selalu digunakan. Nah, untuk yang kedua ini adalah paket switching. Nah, paket switching itu apa? Paket switching adalah sebuah metode pengiriman data yang memecah-mecah data menjadi beberapa paket sebelum dikirimkan. Tujuan dari pemecahan data tersebut adalah supaya terdapat fleksibilitas dalam proses pengiriman data. Maksudnya adalah data tidak dikirim melalui satu jalur khusus, tapi dikirim secara paralel dengan memanfaatkan jalur koneksi yang lain tidak terlalu padat. Nah, untuk yang pertama tadi untuk sirkuit switching itu kan satu jalur. Nah, tetapi untuk yang paket switching ini adalah ada beberapa jalur paralel, jadi tidak satu. Contoh-contoh aplikasi paket switching ini adalah DCP atau IP protokol adalah jaringan dengan teknologi paket switching yang berasal dari proyek DAPRA Development of Defense Advanced Research Project (NNG) di tahun 1970-an yang dikenal dengan nama APRANET. Paket switching yaitu transfer informasi dilakukan dengan format file informasi yang akan dikirim dibagi menjadi potongan-potongan dengan ukuran tertentu yang sifatnya connection oriented. Artinya sebelum transfer informasi dilakukan harus dibangun hubungan terlebih dahulu atau definisikan sebagai protokol yang berfungsi sebagai interface untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, membuat tiap komputer yang
terintegrasi di dalam dapat bercakap-cakap atau bertukar informasi dengan kecepatan tinggi sampai dengan 155 Mbps. GPRS adalah teknologi paket switching juga data pada GSM. Teknologi yang dikenal sebagai generasi 2,5 ini merupakan pengembang dari teknologi sirkuit switching pada GSM. Nah, teknik paket switching ini terdapat dua teknik paket switching, yaitu virtual circuit dan datagram. Untuk paket switching yang virtual circuit ini memiliki rute khusus antara stasiun dengan stasiun yang lain, akan digunakan untuk melakukan pengiriman paket. Setelah membangun rute khusus tersebut, stasiun sumber mengirimkan permintaan kepada stasiun tujuan untuk mengaktifkan koneksi. Nah, setiap paket data yang dikirimkan juga diberikan label jalur yang akan dilewatinya. Untuk paket switching datagram, teknik datagram mengirimkan paket data secara mandiri tanpa adanya ketergantungan terhadap paket data lainnya. Jadi setiap paket data akan diberikan informasi tentang alamat tujuan yang kemudian dikirimkan melalui jalur yang berbeda-beda secara paralel. Teknik ini memiliki keuntungan berupa pengiriman data yang lebih fleksibel, dan meski paket data yang diterima tidak berurut dan stasiun penerima mesin dapat mengurutannya kembali. Sayangnya, teknik ini memiliki kelemahan di mana paket dapat hilang saat proses pengiriman. Kelebihan dan kekurangan datagram. Untuk kelebihan sirkuit, efisiensi optimalisasi jaringan tinggi. Jaringan dapat digunakan bersama shared secara dinamis. Kemudian dapat mengakomodasi menggunakan multiple data rates untuk jenis aplikasi yang berbeda-beda. Setiap aplikasinya akan terhubung ke jaringan dengan data rate yang sesuai kebutuhannya. 3. Tidak terjadi blocking jika beban jaringan tinggi tetapi waktu pengiriman lama. Kemudian mekanisme prioritas pengiriman dapat diperlakukan untuk paket-paket yang dianggap penting seperti paket real time. Kemudian yang kelima, reliabilitas tinggi. Jika suatu rute terputus, maka rute lain dapat digunakan. Untuk kekurangan sendiri adalah kekurangannya datagram tidak terlalu bagus karena adanya kemungkinan paket data yang datang tidak berurutan, sehingga frame-frame yang ditampilkan dapat hilang begitu saja. Ya, mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas Mujib. Di sini saya akan jelaskan mengenai routing strategi. Nah, yang pertama, apa sih itu routing? Nah, perutuhan atau dalam bahasa Inggris disebut routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah antar jaringan atau internetwork. Perutuhan juga dapat merujuk kepada sebuah metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket-paket data dapat dialirhantarkan dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Dalam strategi routing ini ada 4 jenis. Pertama ada fixed routing, ada offloading, ada random routing, dan ada adaptive routing. Yang pertama, fixed routing. Fixed routing merupakan cara routing yang paling sederhana. Dalam hal ini, rute bersifat tetap, atau paling tidak rute hanya diubah apabila topologi jaringan berubah. Nah, di sini ada tabel Central Routing Directory. Nah, kemungkinan rute yang bisa dikonfigurasikan dari tabel ini ditampilkan sebagai berikut. Nah, misal dari node 1 destinasinya ke node 2, maka next node-nya 2. Ini node 1 ke 2, destinasinya next node-nya 2. Kalau ingin ke destinasinya node 3, maka next node-nya 4. Dan urut. Untuk catatan, keuntungan konfigurasi dengan rute tetap semacam ini adalah bahwa konfigurasinya menjadi sederhana. Nah, selain itu penggunaan sirkuit maya atau datagram dapat dibedakan, yang artinya semua paket dari sumber menuju titik tujuan akan melewati rute yang sama. Yang ketiga, kinerja yang bagus didapatkan apabila beban bersifat tetap. Tetapi pada beban yang bersifat dinamis, kinerja menjadi
turun. Sistem ini tidak memberi tanggapan apabila terjadi error maupun kemacetan jalur. Yang kedua ada flooding. Nah, cara kerja teknik ini adalah mengirimkan paket dari satu sumber ke seluruh node tetangganya. Pada tiap node, setiap paket yang datang akan ditransmisikan kembali untuk link yang dipunyai kecuali link yang dipakai untuk menerima paket tersebut. Nah, semisal dari node 1 menuju ke node 6. Prosesnya pertama kali node 1 akan mengirim paket ke seluruh tetangganya, yakni ke node 2, node 3, dan node 4. Selanjutnya, operasi terjadi pada node 2, 3, dan node 4 yang telah menerima paket dari node 1 tersebut. Node 2 akan mengirimkan ke node 3 dan node 4, sedangkan node 3 akan mengirimkan ke node 2, node 4, dan node 5, dan node 6, sedangkan node 4 akan mengirimkan paket ke node 2, node 3, dan ke 5. Nah, semua node ini tidak mengirimkan paket ke node 1 karena node 1 ini merupakan sumber dari node yang dikirim pertama tadi. Untuk catatan, dengan menggunakan flooding ini, semua rute yang dimungkinkan akan dicoba. Karena itu, teknik ini memiliki keandalan yang tinggi dan cenderung memberi prioritas untuk pengiriman paket tertentu. Nah, karena keseluruhan rute dicoba, maka akan muncul paling tidak satu buah kopi paket di titik tujuan dengan waktu paling minimum. Tetapi hal ini akan menyebabkan naiknya beban lalu lintas yang pada akhirnya menambah delay bagi rute-rute secara keseluruhan. Yang ketiga ada random routing. Nah, prinsip utama dari teknik ini adalah sebuah node hanya memiliki satu jalur keluaran untuk menyalurkan paket yang datang kepadanya. Nah, pemilihan terhadap sebuah jalur bersifat acak. Apabila link yang akan dipilih memiliki bobot yang sama, maka bisa dilakukan pendekatan seperti teknik Robin. Nah, strategi routing ini adalah mencari probabilitas untuk tiap outgoing link dan memilih link berdasar nilai probabilitasnya. Probabilitas bisa dicari berdasarkan data rate dengan rumus PI RI per sigma I RI. Dengan PI, probabilitas pemilihan I, dan RI merupakan data rate pada link I. Untuk catatan, penjumlahan dilakukan untuk keseluruhan link outgoing. Nah, skema seperti ini memungkinkan distribusi lalu lintas yang baik. Random routing memerlukan informasi jaringan karena rute yang dipilih dengan cara random. Selanjutnya ada adaptive routing. Adaptive routing tidak mempunyai reaksi terhadap perubahan kondisi yang terjadi di dalam suatu jaringan. Pendekatan seperti dengan strategi adaptif mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Keuntungan dari adaptive routing yakni strategi routing dapat meningkatkan performa seperti apa yang diinginkan oleh user. Strategi adaptif dapat membantu kendali lalu lintas. Sedangkan kerugiannya, proses pengambilan keputusan untuk menetapkan rute menjadi sangat rumit. Akibatnya, beban pemrosesan pada jaringan meningkat. Pada kebanyakan kasus, strategi adaptif tergantung pada informasi status yang dikumpulkan pada satu tempat, tetapi digunakan di tempat lain. Akibatnya, beban lalu lintas meningkat. Strategi adaptif bisa memunculkan masalah seperti kemacetan apabila reaksi yang terjadi terlampau cepat, atau menjadi tidak relevan apabila reaksi sangat lambat.
Nah, adaptive routing dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama ada isolated adaptive yang merupakan informasi lokal dengan sistem kendali terdistribusi. Ada distributed adaptive yang merupakan informasi dari node yang berdekatan dengan sistem kendali terdistribusi juga. Dan yang terakhir ada centralized adaptive, informasi dari seluruh node kendali terpusat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya Dinatul Islamiyah NIM 4 akan menjelaskan mengenai flow control. Jadi apa sih flow control itu teman-teman? Nah, di sini flow control adalah untuk pengaturan kecepatan transmisi data. Tujuannya sendiri adalah untuk memastikan kecepatan pengirim tidak melebihi kecepatan penerima sehingga penerima tidak overflow. Jadi ketika data diterima, receiver harus mengerjakan sejumlah proses tertentu sebelum mengalirkan data ke software dengan level yang lebih tinggi. Dengan tidak adanya flow control, maka buffer pada penerima dapat terisi penuh dan melebihi kapasitas bersamaan pada saat penerima masih memproses data sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada model dari flow control. Di sini ada server dan juga buffer. Nah, server di sini itu pastinya mempunyai keterbatasan dalam kemampuannya untuk menghandle sesuatu. Nah, kemampuannya ini adalah supaya sesuatu yang diterima atau data yang diterima itu tidak langsung dibuang. Nah, sedangkan buffer sendiri adalah salah satu teknik pengendalian aliran atau kecepatan transmisi data. Kemudian ada 3 panah masuk ini menggambarkan aliran data yang masuk, sedangkan 3 panah yang keluar ini menggambarkan aliran data yang keluar. Nah, di sini ada model transmisi data. Model ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu model tanpa error atau kesalahan, dan yang kedua adalah model error and loss. Jadi model tanpa error di sini itu misalnya ya ini, frame 1 dikirimkan oleh transmitter atau pengirim, kemudian diterima secara sukses atau diterima dengan berhasil oleh receiver atau penerima tanpa adanya data yang salah atau kehilangan data. Jadi model tanpa error ini itu intinya frame yang diterima oleh receiver itu sukses dan berhasil sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh transmitter. Selanjutnya yang kedua yaitu model kesalahan, yang ada kesalahan dan kehilangan. Jadi misalnya ini ya, kita bisa lihat di frame 2 ini adanya data yang hilang, sedangkan si pengirim ini tuh sudah mengirimkan, tetapi di receiver ini dia tidak menerima apapun karena datanya itu hilang di tengah jalan. Nah, ini adalah data yang hilang. Kemudian di frame yang 4 ini terjadinya kerusakan data pada saat sebelum data diterima oleh receiver. Jadi walaupun datanya itu diterima oleh receiver, tetapi datanya itu berbeda dari apa yang telah dikirimkan oleh transmitter atau pengirim seperti itu. Nah, kalau misalnya datanya itu sukses, biasanya kan dia mengirimkan sinyal balasan kepada transmitter yaitu ACK. Tetapi kalau misalnya datanya hilang atau datanya mengalami kerusakan, maka dia akan mengirimkan sinyal NACK untuk memberitahukan jika misalnya datanya itu mengalami kerusakan atau kehilangan. Nah, untuk data yang mengalami kerusakan dan kehilangan itu bisa dilakukan retransmission atau pengiriman kembali. Nah, ini ada macam-macam flow control. Jadi flow control yang pertama itu ada stop and wait. Cara kerjanya adalah berawal dari sebuah entitas sumber atau transmitter mentransmiti suatu frame data. Jadi di sini itu misal ya, ini transmitter itu mengirimkan frame 0 kepada si receiver, kemudian diterima secara sukses atau berhasil oleh receiver ini, maka dia akan mengirimkan ACK atau sinyal balasan kepada transmitter. Nah, baru nih si transmitter dapat mengirimkan frame selanjutnya. Jadi kalau misalnya si receiver ini belum mengirimkan sinyal sebagai balasan atau ACK, maka si pengirim ini tidak bisa mengirimkan data selanjutnya karena dia menggunakan prinsip stop
and wait. Jadi dia menunggu terlebih dahulu balasan atau sinyal ACK dari si receiver. Nah, di sini efisiennya itu mengirimkan suatu pesan atau data dengan jumlah frame yang sedikit. Lalu bagaimana jika yang dikirimkan itu frame yang banyak gitu ya? Nah, dia itu sebelum dikirimkan maka akan diubah menjadi blok-blok frame dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, di sini ada sebab-sebab frame diubah menjadi blok-blok frame. Seperti itu. Oke, kita kembali. Selanjutnya, macam-macam flow control yang kedua yaitu ada sliding windows. Nah, sliding windows ini akan mengirimkan data secara serentak. Kalau misalnya stop and wait tadi berurutan, kalau di sini adalah mengirimkan data secara serentak. Jadi misalnya ya F0, F1, frame 0, frame 1, frame 2 akan dikirimkan dalam waktu yang bersamaan. Nah, bagaimana sih cara mengatur jika dikirimkan secara serentak gitu ya? Nah, di sini kita bisa mengumpulkan frame dalam satu window. Window bisa dihitung dengan memangkatkan 2 pangkat K di manakah banyak bit yang dikirim. Jadi misalnya ya, berapa banyak sih butuhkan jika bit yang dikirimkan adalah sebanyak 2. Jadi kan untuk mencari window kan 2 pangkat K, sedangkan bitnya itu sama dengan 2. Jadi window sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, di sini pangkat K ini adalah banyaknya bit yang dikirimkan. Setelah kita sudah mendapatkan Windows, maka kita dapat mempaketkan frame dalam satu Windows. Nah, di sini yang terakhir adalah penomoran sliding Windows dapat dimulai dari 0 sampai 2K-1 ini. Jadi kan misalnya ya, Windows-nya ini kan ketemu 4. Berarti penomorannya itu dari 0 sampai 2K. 2K kan sama saja hasil dari Windows ini 4. Berarti 4 kurangi 1, 3. Maka penomorannya itu dari 0 sampai 3. Nah, ini 0, 1, 2, 3. Nah, di Windows ini juga memiliki efisiensi. Dapat mengirimkan lebih dari satu blok frame. Yang kedua, waktu penundaan atau delay lebih sedikit. Yang ketiga, transfer data menjadi lebih cepat. Nah, di Windows ini juga dirancang untuk membenahi sistem flow control sebelumnya, yaitu sistem flow control stop and wait. Nah, selanjutnya di sini ada automatic repeat request atau ARQ. Nah, teknik ini untuk mengatasi kesalahan error atau kehilangan frame dengan pengiriman ulang frame tersebut. Di sini caranya itu ada 3. Yang pertama yaitu stop and wait ARQ. Nah, di sini tuh teman-teman, data yang dikirim oleh transmitter itu bisa saja mengalami kerusakan, kehilangan atau ACK-nya yang hilang. Nah, misalnya ya, frame 0 dikirimkan oleh transmitter, kemudian ternyata di tengah perjalanan itu data itu mengalami kerusakan sebelum diterima oleh si receiver. Jadi walaupun datanya diterima oleh receiver, tapi datanya itu sudah rusak, tidak sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh transmitter sebelumnya. Jadi dia akan mengirimkan sinyal NACK gitu. Nah, karena dia mengirimkan sinyal NACK, maka si transmitter ini akan melakukan pengiriman ulang lagi nih teman-teman untuk F0-nya. Tetapi ternyata datanya hilang lagi nih di tengah jalan, maka si pengirim ini tidak menerima data apapun gitu ya. Nah, karena dia tidak menerima data, maksudnya karena dia tidak menerima data apapun, maka dia akan kembali nih mengirimkan NACK, sehingga si transmitter ini harus mengirimkan frame 0 itu kembali sampai dia mendapatkan sinyal ACK dari RX ini, baru dia bisa mengirimkan data atau frame selanjutnya, karena dia menggunakan prinsip stop and wait tadi, berurutan dalam pengirimannya. Nah, di sini tuh ada istilah timeout, waktu pengiriman data habis, karena di sini ini kan dilakukan pengiriman bolak-balik ya. Nah, di sini itu time out karena datanya itu sudah dikirimkan dan mendapatkan sinyal kembali, walaupun sinyal yang kembali itu bukan ACK. Nah, kemudian ada istilah discard atau penghapusan file lama dengan file baru yang lebih abstrak. Nah, ini kan data yang diterima kan ada double atau mungkin beberapa kali ya, tetapi datanya itu
tidak berhasil diterima atau tidak sesuai, maka itu nanti bisa dihapus dan digantikan dengan file baru nih yang berhasil diterima. Balik lagi, yang kedua ada go back and ARQ. Cara kerjanya sendiri itu yang pertama, transmitter mengirimkan satu frame dan menunggu ACK. Nah, jika menerima frame yang rusak, maka frame tersebut dibuang dan frame selanjutnya juga ikut dibuang. Nah, di sini bisa dilihat, jadi dia akan menggunakan prinsip sliding windows untuk mengirimkan secara serentak ini. Jadi yang dikirimkan adalah F0 dan F1. Ternyata pada saat pengiriman F0 ini mengalami kerusakan gitu ya. Setelah diterima oleh RX, ternyata datanya tidak sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh transmitter. Maka dia akan mengirimkan sinyal bukan NACK lagi nih. Kalau misalnya ini dia akan mengirim sinyal REC dari F0-nya, karena F0-nya kan salah. Maka nanti F0-nya dibuang, F1-nya dibuang, dan dilakukan pengiriman ulang nih. Nah, di sini bisa dilihat F0 dan F1 dikirimkan ulang sebanyak 3 kali nih. Karena di sini juga adanya data yang hilang. Ternyata sudah diterima oleh si RX ini dengan selamat. Tetapi pada waktu dia mengirimkan sinyal ACK, ternyata ACK-nya itu hilang di tengah jalan. Maka si transmitter ini harus mengirimkan kembali datanya sampai berhasil diterima oleh RX, dan si transmitter juga berhasil menerima sinyal balasan dari RX berupa ACK gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu ada selective repeat ARQ. Nah, di sini cara kerjanya itu hanya frame yang salah dikirim ulang dan frame yang diterima oleh penerima akan ditampung oleh dalam satu buffer. Jadi kan tadi kalau misalnya go back and ARQ kan kalau misalnya salah satunya salah, maka harus dibuang dua-duanya gitu kan. Nah, kalau misalnya F0 dikirimkan, F1 juga dikirimkan secara serentak. Ternyata waktu diterima oleh si TX, F0-nya ini tuh mengalami kehilangan data. Nah, yang dibuang di RX ya, ini maksudnya yang dibuang di RX itu cuma F0-nya, sedangkan F1-nya itu tetap ditampung dan disimpan dalam satu buffer. Jadi yang dikirimkan ulang nanti itu cuma F0-nya aja. Nah, di sini dia juga menggunakan prinsip sliding windows, dikirimkan secara serentak F0 dan F1-nya nih dikirim, ternyata datanya mengalami kerusakan nih. Nah, ini yang dibuang ini cuma F0 aja, sedangkan F1 ini ditampung di dalam satu buffer. Kemudian CRX mengirimkan sinyal SREC atau selective reject dari F0-nya, karena kan F0-nya yang mengalami kerusakan data. Jadi yang dikirimkan hanya F0-nya aja, sedangkan F1 tidak ikut dikirimkan kembali. Seperti itu, teman-teman. Sampai semuanya data dikirimkan secara selamat dan dikirimkan sinyal balasan berupa ACK. Ini berupa ACK, dan sinyal ini juga diterima selamat oleh si transmitter ini, maka dia bisa mengirimkan file atau frame selanjutnya seperti itu. Wah, sudah selesai nih teman-teman. Terima kasih setelah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai materi deadlock avoidance. Untuk pertama itu pengertian, deadlock sendiri itu adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Dalam artiannya itu masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam suatu waktu.
Eh, jadi deadlock itu merupakan ya salah satu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antara proses, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah sedikit beberapa contoh. Misalnya proses A menggunakan CD-ROM, lalu proses B menggunakan scanner, dan hasilnya proses A meminta scanner tanpa melepas CD-ROM, itu menunggu, dan proses B meminta CD-ROM tanpa melepas scanner, itu juga menunggu, dan hasilnya itu saling tunggu menunggu, seperti itu. Lalu ada 3 model sistem. Yang pertama itu request ya. Request ini yaitu bila permohonan tidak dapat dikabulkan dengan segera, misal karena sumber daya yang sedang digunakan dalam proses lain, dan maka proses itu harus menunggu sampai sumber daya yang diminta itu tersedia. Dan ada juga use. Use ini juga itu prosesnya itu dapat menggunakan sumber daya, misalnya printer untuk mencetak, disk drive untuk melakukan operasi I/O dan sebagainya. Ada juga release. Nah, release ini setelah proses menyelesaikan penggunaan sumber daya, maka sumber daya harus dilepaskan sehingga dapat digunakan oleh proses lain. Dan di sini ada beberapa penyebab deadlock. Yaitu pertama itu mutual conclusion, yaitu dimana hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Dan yang kedua ada hold and wait. Kalau hold and wait ini itu suatu proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi dan menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta itu tidak dipakai oleh proses lain. Dalam suatu hal ini dapat menyebabkan ya istilahnya itu kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Dan yang ketiga ada no preemption, yaitu sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Dan ada circular wait, yaitu di mana kondisi seperti rantai. Sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya, jadi berantai. Di sini lalu ada penanganan dan perbaikan deadlock, yaitu pertama itu mengabaikan masalah, yaitu dengan algoritma ostrich. Dalam algoritma ini dikatakan bahwa untuk menghadapi suatu deadlock ialah dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun. Nah, dalam hal ini seakan-akan melakukan suatu hal yang fatal, tetapi sistem operasi biasanya Unix atau Linux itu menanggulangi deadlock dengan cara ini dengan tidak mendeteksi deadlock dan membiarkannya secara otomatis mematikan program sehingga seakan-akan tidak ada apapun. Dan yang kedua itu ada mendeteksi dan memperbaiki, yaitu caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Dan yang ketiga itu ada penghindaran ya. Kalau penghindaran itu metode ini
itu biasanya itu dengan hanya memberikan kesempatan ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Dan biasanya juga metode ini itu memberikan dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak mungkin menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan diberikan kepada proses yang meminta. Dan yang terakhir itu ada pencegahan ya. Dalam metode pencegahan dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Tetapi pencegahan akan mengakibatkan suatu kinerja utilitas sumber daya yang buruk. Dalam metode pencegahan, penggunaan pendekatan dengan cara meniadakan 4 syarat yang dapat menyebabkan deadlock terjadi pada saat eksekusi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.